Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di ya nih ya efek pelokotokannya ya nih New X MFX 10 dengan kerusakan yang membagongkan. Oke ya. Ini adaptor bawaannya ya. 9 volt 500 mA 4,5. Ini saya pakai adaptor ini sama untuk zoom tapi ya 9 volt 500 ya, ya membagongkan seperti apa ini saya coba dulu yang ini ya, yang ini saya colokkan sekalian aja ya. Saya colokkan ya, saya matikan dulu, saya hidupkan speaker saya, ini saya colokkan di sini, saya hidupkan ya. Nah, sini ya. Dia berdengung. Ya, dengung ya. Dengung. Suara ya keluar. Ya. Saya coba pakai mic aja ya, seperti ini. Cek tes. Enggak keluar. Tes cek. Ya, keluar. Cek tes. Ini saya buka segini. Ini 1/4 harusnya kencang ya. Cek tes ya. Di tanpa input seperti itu ya. Ini tahu pakai input atau enggak sama aja ya. Nah ini ketika saya pas ya saya ganti dengan adaptor yang saya punya. Taruh kameranya, matikan dulu, hidupkan. Ini seperti ini malah grotok. Ini saya ganti pakai adaptor yang biasa saya pakai, adaptor besar gitu ya, sama aja. Tapi ini belakangnya ada suara gitu ya, rosok nih ya. Cek tes, suaranya nggak keluar. Tes 1 2 3. Cek tes ya. Tes, saya coba lainnya, efek lain. Cek tes. Nah ini yang membagongkan, rosok nggak keluar suaranya. Keluar mungkin kecil banget ya. Nah ini yang membagongkan, pakai adaptor bawaannya seperti itu, suaranya banter tapi dengung. Saya pakai adaptor lain, dia rosok suaranya nggak keluar. Saya coba pakai adaptor lain punya saya yang bisa dipindah-pindah di staf voltasenya itu ya tidak ya sama aja, rosok. Nah, saya akan coba bongkar dulu ya. Curiga di rangkaian supply yang di sini. Oke ya, di sini sudah saya bongkar seperti ini. Nah, ini agak membagongkan ya. Ini ya, ketika saya coba ya dengan adaptor ini, saya tandai ya biar bingung, ini adaptor saya, ini adaptor pemiliknya. Ketika pakai adaptor pemiliknya dia bunyi tapi dengung. Ketika pakai adaptor ini dia grodok ya, parah. Nah di sini saya curiga, ini saya lepas ya covernya karena mau ngecek tegangan terutama di IC preamp in outnya, karena ada grodok ya. Grodok itu penyakit pada umumnya efek atau suara kecil grodok itu biasanya echo bermasalah ya di sekitar preamp in outnya. Nah, itu ya, itu catatan dulu. Nah, tentunya ini saya cek dulu ya. Dia berdengung dan grodok. Nah, berdengung tentunya saya curiga supply ngedrop atau kurang ya, itu pasti itu. Tapi kok dia bunyi normal banter gitu ya, seperti itu. Nah, ini cek dulu aja supply-nya gitu ya. Ini naik gini aja ya. Nah, terus ini akan saya gunakan supply pemiliknya ya, kita cek dulu, pastikan dia 9 volt gitu ya. Ini adaptor pemiliknya, adaptor ya 9 ya. Sekarang saya colokkan seperti ini ya, kita cek tegangannya seperti apa gitu ya, drop atau enggak gitu. Nah dia drop jadi 7,9 ya, seperti itu. Nah ketika saya cek di IC op amp
Ya biasanya itu ya sekitar 9 ya, 9 8 lebih. Nah, itu ya kalau pakai adaptor ini ya. Nah, dia cuma 5. Ya, bisa kalian lihat ya di sini. Dia cuma 5,6. Ini menurut saya mencurigakan gitu ya. Ya, cuma 5,6. 5,6 bagi 2 ya ini harusnya 5 lebih. Nah, 2,3 seperti itu. Yang ini 5,7. Nah, seperti itu. Nah, 2,8 ya. Ya, kalau berdengung ya kemungkinan ya faktor dia tegangannya kurang gitu ya. Yang pertama itu ya. Saya cobakan sekalian aja ya. Nah, kita cek dulu. Nanti kita bandingkan dengan adaptor punya saya. Itu adaptor ya yang jelas nggak bermasalah gitu ya. Karena sering saya gunakan. Nah, itu catatan. Ini karena saya curiga preamp in out-nya karena ada grotok-grotok. Nah, itu udah penyakit umum. Grotok-grotok nggak bunyi ya, tapi tadi pakai adaptor ini ada bunyi. Kadang bunyi, kadang enggak ya. Ketika saya bikin video pakai adaptor saya itu mah nggak bunyi. Ini coba cek. Oke, tanpa sinyal ya. Tuh. Nah, sekarang ini dengungnya kecil. Tadi banter banget ya. Ini saya buka setengah lebih. Oh, dengung ini, tapi kecil. Nah, seperti itu. Nah, itu ya supply lah ya, kayak kurang supply, kurang ground seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan adaptor saya nih ya. Yang kecil itu lebih kecil dari mungkin itu dalamnya switching ya, karena kecil. Nah, ini kita cek tegangannya ya. Saya cek tegangannya ya. Tegangan input yang ada di sini kelihatan nggak ya di kamera? Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini ya. Supply yang masuk ke sini, kalau tadi cuma 7,9 ya. Nah, ini saya pakai adaptor saya 9,2. Tuh, ya, 9 volt. Ya. Yang tadi ngedropnya banget, ngedrop ya. Ini enggak ngedrop. Itu ya. Nah, ketika saya cek di IC-nya sini. Di IC sini. Nah, dia 6. Aduh, sudah enggak kelihatan enggak? Enggak gini. Gini aja. Ya. Nah, yang sini aja IC ini. Nah, dia 7. Ya. Kalau tadi 5, ini 7. Ya. 7. Tapi suaranya krosok-krosok. Nah, ini saya coba besar ini. Coba ya, saya cek, masih penasaran. Jadi 7 ya. Maksudnya kalau normal dia normal. Sebentar. Oh, 9 ya. 9. Ini normal jelas ya. Jelas normal ya. 9,2. Ya, sekarang saya coba suaranya. Saya banter ya. Wah, lah ini aneh nih. Nah, ini dia malah enggak tidak dengung ya. Karena supply-nya ini inputnya normal sih ya. Normal ya. Cuma yang di supply ini aja. Nah, sekarang kalau tadi ada grotok-grotok ya tentunya eko-ekonya ini. Ini malah nganyel ke ya. Terkadang gitu ya. Nyerpis itu apa namanya, ketika belum bikin video rusaknya gitu. Setelah saya buka video kayak gini ya. Ini kadang membingungkan saya yang mau bikin konten ya. Sebetulnya nggak masalah sih bagi saya. Itu hal wajar ya karena sering sekali. Ini saya cek satu persatu ya sampainya. Ini 5 volt, yang ini 5 volt. Ini 5 volt di sini. Bentar. Ini kok malah nggak ada. Oh, sini groundnya. Aduh, lupa. Ini 1,2. Ini 5 volt ada ya. 3,3 ada. 3,3 ada ya supply. Nah, ini supply-nya ini. Nah, 7,8. Nah, sekarang 7,8. 7,8. Oh, ini ya. Di sini 7,8, di sini terus turun. Jadi 6,9 atau 7. 7 masih
anu lah ya. Ini malah 6 ya, di sini malah 6. Ya agak membagongkan sih, anehnya seperti itu. Bikin bingung ya. Ini tuh. Ini ada suara banter banget ini. Ini lebih banter daripada ini. Ya. Saya bukanya nggak sampai 1/4. Inilah harus lebih sampai bengung gitu. Dan ini tidak grotok-grotok. Wah, ini PR ya. Tidak grotok-grotok. Ya. Ini jelas ya, supply-nya bermasalah, ini drop nih. Yang ini ngedrop. Ya, ini akan saya coba colokkan lagi pakai ini. Ya, saya coba suaranya saya besarkan di sini. Nah, tuh. Bengong ya. Ngung dan tes seperti itu. Nah, ini ya. Berdengungnya jelas supply ini. Ya. Cuma ya yang agak membagongkan ini ya, tadi ada grodok-grodok, sekarang enggak. Waduh. Nganyel oke. Terus gimana Mas? Ya tentunya saya akan eksekusi untuk bagian preamp in out-nya. Ya, preamp eko-ekonya 10 mikronya biasanya itu paling sering. Ya, ini saya coba di sini. Loh, 7,8 ya. Tuh supply-nya enggak sampai 9. Nah, ini pantas. Ya, 7,8 ini 9. Tuh. Dan kok grodok-grodok ya. Waduh, membagongkan. Tuh 9. Ini yang normal. Nah, karena di awal tadi grodok-grodok ya, seperti yang saya bilang ya, tentunya saya curiga di preamp in out-nya. Ini membagongkan ya. Waduh. Ini tadi karena saya bongkar, belum saya coba ya. Belum saya tes, langsung bikin video. Saya cuma jumper ini karena untuk switch ya. Ya, karena saya ya tentunya ngecek tegangan, itu yang penting ya, tegangan, terus preamp-nya pastikan. Nah, ini kalau grodok-grodok tentunya bagian preamp in out-nya ya. Ini outputnya di sini. Ini echo-nya di mana nih? Oh, enggak ada. Ya sekitar sini ya. Oke, echo-nya sekitar sini. Ya 10 mikro ini. Ini sering sekali jadi tersangka ya. Oh, ini untuk headphone, 2 ini. Ya, ini saya dekatkan ya. 2 ini untuk headphone, ini untuk input, ini untuk lah ini. Bentar. Saya zoom dulu nih. Nah, ini dia. Tuh, nah. Saya zoom dulu ya biar kalian tahu di sini. Nah, ini dia. Itu enggak fokus lagi. Nah, ini. Nah, ini ada hitam di sini. Ya, hitam di sini. Ya, tuh. Dia langsung ngontok PCB-nya. Nih, coba ya, akan saya lepas dulu echo yang situ. Ya. Mencurigakan ini. Ya, kita lepas dulu. Ya. Nah, itu yang sering ya. Nah, grotok-grotoknya oke. Cuma ya nanti akan saya panjer dulu ya, menggunakan adaptor saya. Cuma ya tadi nggak bunyi ya pas grotok-grotok gitu ya. Kadang bunyi, kadang enggak. Ya, kemungkinan ini faktor ekonya. Ya, ini saya lepas dulu aja. Nah, tetap ya, ini nanti tetap akan saya ganti ekonya. Kalau sering lihat video-video saya perbaikan efek. Kita lihat bagian bawahnya ya biar kalian tahu nanti. Saya curiga di sini ya. Curiganya di sini. Nanti kita lihat yang lainnya. Kalau nggak mencurigakan ya memang ya tetap ganti aja lah ya. 10 mikronya ini. Sebentar, saya tambah timah dulu. Ini bisa aja ya langsung kalian potel gitu ya, bisa ya diputar-putar pokoknya. Cuma saya lepas seperti ini aja ya. Ini mencurigakan di sini. Sebentar, saya kakar dulu kaca pembesar ya. Agak mencurigakan ya, hitam. Oke, saya akan bersihkan dulu aja. Ya dulu aja ya. Karena seperti hitam gitu ya, sudah hitam gitu, itu udah sebetulnya indikasi bahwa dia bocor sih. Dia bocor.
ini hitam yang ada di sini nih. Ini masuk ke isi ini ya, inputnya ya mungkin ya, bagian input, rangkaian inputnya. Nah ini ya seperti ini ya. Sebenarnya kalau hitam ini tuh sudah menurut saya ya, ini udah tanda-tanda ini kalau saya gini ya dia apa, sehingga bagian hitamnya ini dia pasti ngupas, biasanya seperti itu ya. Tuh pas ya, tuh ngupas nih bagian sini, dikasih bocor ini ya. Ini akan saya ganti dulu ya, elkonya akan saya ganti semua ya. Yang 10 mikro ini akan saya ganti semua ya. Setelah itu ya tentunya akan saya coba, saya panjer tegangannya masih ndak gitu ya, terhadap main. Oke ya, di sini sudah saya ganti elko-elkonya itu ya. Nah ini kalau saya coba ya udah nggak grotok-grotok ya. Nah ini sebetulnya pakai adaptor bawaannya ini itu sebetulnya juga keluar grotok-grotok ya, tapi nggak separah pakai adaptor ini karena ini strumnya normal stabil ya, artinya ada masalah dia langsung grotok-grotok ya, dibandingkan yang bawaannya ngedrop ya. Itu mungkin coba dibongkar dulu ya, bongkar, cek elkonya bermasalah atau tidak gitu ya. Kita cek apakah adaptornya, yang jelas adaptornya yang bermasalah ya, coba bongkar dulu bisa gitu ya, seperti itu. Tapi nanti dulu konfirmasi dulu. Yang penting ini ya, ini udah beres. Nah ini mau nyoba pakai mana dulu nih ya, ini dulu ya, ini karena kan jelas ya, kita coba di awal sebelum saya bongkar ya. Yang membagongkan tuh kadang seperti itu ya, sebelum dibongkar rusaknya seperti ini, setelah dibongkar lah ini mah normal, grotok-grotoknya juga hilang pakai ini. Tapi ya tetap ya, berdasarkan kalau kita lihat ya dia hitam, nggak hanya di situ ya, ini juga nih bahas ini yang saya tunjukkan dulu. Seperti ini. Jadi kalau udah hitam seperti itu sebetulnya indikasi bahwa elkonya sudah bocor gitu ya. Nah ya, ini di bawah elko ini malah ya, di bawah elko terus. Nah ini kan kuning nih, nah ini hitam nih, ini juga saya kerok nih ya. Wah, maksimal zoomnya seperti ini ya, aduh nggak fokus ya. Intinya di sini nah, ini hitam sama seperti yang di sini. Nah ini masih ada hitam. Nah, nggak masalah ya, nggak dikerok pun nggak masalah, yang penting elkonya diganti aja ya, seperti itu. Jadi diganti aja elkonya. Nah ini kalau kita cek secara tegangan pun ya ini sudah ya, walaupun sedikit sih saya agak curiga, tapi wajar ya karena dia nggak grotok-grotok lagi, tapi ya udah oke. Nah ini karena ini beda ya, ini TA072, ini 4558 seperti itu. Sampainya ya harusnya sekitar 7-an itu ya. Nah ini saya coba pakai ini, nggak usah pakai input ya, di tanpa input pun nggak masalah. Nah ini efeknya dulu nih, saya dulu cari yang clean, atau karena kalau ini efeknya ada apa namanya, ada efek modulasi itu biasanya juga akan ada nih ya. Nah kayak delay gini, kayak gini. Nah itu wajar ya sebetulnya, bukan faktor setelan aja sih ya. Cari yang clean aja ya, seperti ini. Kalau noise wajar buka besar. Ini aja saya kalau untuk efek nyoba itu biasanya 1/4 itu udah paling gede, biasanya nggak sampai. Nah ini nggak sampai karena settingannya ya. Nah, ini settingannya kan, ini masternya 76. Nah, seperti itu ya, nggak dengung karena sampainya normal. Nah kalau pakai yang ini saya cek dulu juga tegangannya itu ya. Nah kita cek aja tegangan. Mungkin kalau di awal kalian lihat gitu ya, nanti bisa di replay videonya. Nah ini supply-nya kita cek ya, 6,9. Aduh, tangan saya agak geser sini aja, agak geser, agak saya geser. Nah kita cek. Nah ya 6,9 ini harusnya kalau 6 separuhnya ya sekitar 34 sekian gitu ya. Nah 34 sekian gitu ya, ini normal ya, 34 sekian gitu ya. Tuh ini udah normal. Kalau di awal kalian lihat ya, sebelum saya ganti elkonya di sini itu
supply-nya segitu, tapi outputnya ini sekitar 2,5 aja ya, nggak sampai 3. Nah ini udah normal. Tuh, udah normal gitu. Beda nih, ini 7 ya. Ini supply-nya itu sebentar, tutupkan tangan saya. Ini aja ya, sama aja nih. 558. Nah 7 ya separuhnya 3,5. Nah seperti itu ya. Nah, ya ini artinya udah normal gitu ya, sudah normal ya. Itu aja udah tahun perbedaannya gitu ya. Setelah diganti elko gitu ya. Ini saya buka lagi. Oh ini apa, clean ada, oh ada efek lainnya, nggak masalah ya, yang penting nggak grodok ya, grok. Nah, ini kalau saya coba pakai ini ya, pakai ini bawaannya ya, dia berdengung, sampai kurang ya. Nah ini ya, oh, ini awal wajar ya ketika di on kan nih, kalau layarnya belum buka ya gitu. Nah ini dengung ya, saya buka setengah nih. Nah, kecil kan juga masih dengung. Nah, mudah-mudahan di kamera terdengar ya, seperti itu ya. Jadi permasalahannya tidak hanya adaptor kalau grotok-grotoknya ya, ekonya ya, kalau dengungnya jelas adaptornya ya. Nanti bongkar ya, kalau ya coba dibongkar, kita lihat ini kan supply-nya DC ya. DC artinya di dalamnya ada rangkaiannya, ada dioda dan elko-nya. Kita cek elko-nya, karena ketika colok dia ngedrop, apakah elko-nya kurang besar ataukah sudah mendung ya, bisa juga. Kalau awal pakai itu normal, sekarang berdengung seperti itu ya, kemungkinan masa di elko, tapi tidak menutup kemungkinan trafonya. Yang cari aman dia pakai 1 ampere gitu ya. Seperti itu ya. Ini udah jadi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ya tinggal nutup aja, merapikan. Tentunya akan saya panjer dulu, masih grodok atau enggak, itu poinnya ya, poinnya. Kalau supply jelas tuh, seperti itu. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu servisannya, kotokannya ya. Sampai ketemu di servisan selanjutnya, kotokan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.